Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Hari ini saya Irfan Aditya Warman sebagai pembimbing tim Nakula dari GLS SDN Wadat akan melaksanakan sesi wawancara. Panggilnya ibu saja ya. Bisa ibu ceritakan perkenalan tentang nama ibu? Sebelumnya perkenalkan, nama saya Afla. Kalau latar belakang pendidikannya gimana? Untuk latar pendidikan terakhir kebetulan udah profesi bidan. Profesi bidan. Ini awalnya gimana nih tertarik menjadi bidan? Mungkin awalnya sih karena tertarik dengan kesehatan ya, dan kesehatan ibu dan anak itu kan luas, dan sepertinya kalau menjadi bidan itu bisa dekat dan mengayomi semuanya. Iya. Kira-kira sudah berapa lama ibu menjalani profesi sebagai bidan? Kurang lebih 2 tahun. 2 tahun. Apa yang membuat ibu memilih profesi ini dibandingkan dengan profesi kesehatan lainnya seperti dokter atau farmasi gitu? Mungkin balik lagi ke yang tadi ya, yang tertarik dengan ke dunia kesehatan ibu dan anak gitu. Karena kan kalau misalnya menjadi bidan itu dari mulai lahir hingga tua kita mengayomi masyarakat terus menerus gitu. Bagus. Apa saja sih tugas utama seorang bidan, Bu? Untuk seorang bidan mungkin lebih ke fokus ke kesehatan ibu dan anak ya, seperti persalinan, melahirkan, kehamilan, dan tumbuh kembang anak. Ibu sendiri ini membantu persalinan di mana? Di rumah, di klinik, atau di rumah sakit? Untuk sekarang kebetulan di klinik aja, belum buka. Boleh disebutkan nama kliniknya? Untuk kliniknya di Klinik Mentari. Di Klinik Mentari. Kalau boleh tahu di Klinik Mentari layanan apa lagi yang biasanya ibu berikan kepada masyarakat? Selaku saya sebagai bidan. Iya, sebagai bidan. Di Klinik Mentari itu banyak ya, ada pijat bayi, kemudian imunisasi, photoshoot bayi gitu, selain dari tadi periksa kehamilan, KB, dan melahirkan. Iya. Ini gimana nih? Apa ada pengalaman yang paling berkesan nih selama menjadi bidan? Paling untuk pengalaman yang paling berkesan itu ketika membantu melahirkan dengan letak presentasi muka. Jadi yang lahir duluan itu wajah. Jadi ketika bayinya lahir itu kaget gitu, ada yang ngegigit gitu di dalamnya. Apakah ibu pernah mengalami situasi darurat saat persalinan? Untuk situasi darurat mungkin ada beberapa kasus ya, yang kadang kita udah normal terus tiba-tiba menjadi darurat, contohnya seperti perdarahan, atau mungkin sudah dipimpin persalinan 2 jam tapi masih belum lahir gitu. Kalau tantangan terbesar menjadi bidan seperti apa tantangannya? Mungkin untuk tantangannya adalah lebih ke kepercayaan mungkin ya, apalagi sebagai bidan muda mungkin masih banyak masyarakat yang kayak skeptis, seperti mencari bidan yang lebih senior mungkin ya. Kalau di dunia kesehatan kan junior dan senior itu lumayan apa ya namanya, Berpengaruh. iya berpengaruh gitu. Nah, ini bagaimana nih ibu membangun kepercayaan dengan ibu hamil atau keluarga? Biasanya untuk membangun kepercayaan itu kita dengan memperkenalkan diri terlebih dahulu, jadi saling mengenal terlebih dahulu. Terus kadang kita juga karena sering ketemu dan saling kenal, jadinya kita mengetahui gitu kan kondisi ibu bagaimana. Jadi lumayan dengan sering dengan memperkenalkan diri dari pasien, dan kita juga saling Komunikasi mengenal, gitu ya. Apakah ibu juga memberikan edukasi kepada calon ibu atau pasangan suami istri? Untuk itu ada program yang namanya calon pengantin ya, dan di klinik juga sering ada pengarahan untuk calon pengantin, jadi sering dilakukan untuk pengarahan itu. Untuk pasien sendiri ini apakah pernah menangani pasien yang takut atau tidak percaya pada tenaga kesehatan? Mungkin kalau untuk takut enggak ya, tapi kadang mungkin masyarakat masih mempercayai mitos-mitos gitu. Jadi hal-hal yang kesehatan yang seharusnya A lebih percaya kepada mitos gitu mungkin.
bagaimana Ibu menjaga profesionalisme saat menghadapi pasien dalam kondisi sensitif, mungkin dalam kondisi shock gitu, atau ketakutan mau melahirkan gitu, gemetaran seperti itu. Nah, bagaimana? Yang pasti untuk menangani pasien dengan berbagai karakter itu yang pasti kita juga harus tenang. Iya. Karena kalau misalnya dengan tenang kita bisa berpikir harus bagaimana bertindak menghadapi pasien-pasien yang dengan berbagai karakter tersebut. Apakah Ibu sering bekerja sama dengan tenaga kesehatan lain seperti dokter dan perawat? Kebetulan untuk di klinik sendiri untuk tenaga kesehatannya banyak, jadi kita bekerja sama dengan dokter, perawat, farmasi, kemudian juga ada petugas lab. Komplit ya. Iya. Nih, menurut Ibu apa peran penting bidan dalam meningkatkan kesehatan ibu dan anak? Untuk peran penting bidan dalam meningkatkan kesehatan ibu dan anak yaitu dengan melakukan preventif atau pencegahan. Jadi dengan bertemu dengan bidan yang seharusnya seperti kan dokter itu kan mengobati ya, sedangkan bidan itu kan mencegah. Jadi sebelum terjadinya suatu penyakit atau misalnya kegawat daruratan, jadi dicegah dengan preventif dengan memberikan edukasi seperti itu. Menurut Ibu bagaimana Ibu melihat perkembangan layanan kebidanan saat ini? Apakah semakin maju atau malah gimana? Untuk pelayanan kebidanan semakin sini semakin maju ya. Banyak hal-hal baru gitu ya di dunia kebidanan, seperti contohnya mungkin dulu bidan itu hanya fokus kepada kehamilan, bersalin seperti itu. Namun kan sekarang ada lebih ke senam, kemudian foto bayi, yoga, kemudian juga ada kelas-kelas seperti kelas ibu hamil, ibu balita. Lebih luas lagi. Ya, lebih luas lagi. Ini yang terakhir nih Bu, apa harapan Ibu terhadap profesi bidan nih ke depannya nih? Apa nih harapannya? Mungkin harapannya untuk saat ini semoga profesi bidan bisa lebih berkembang, karena kan untuk profesi bidan sendiri itu untuk level pendidikan lebih rendah mungkinnya dibanding profesi lain, karena untuk untuk kuliah aja hanya sampai S2 gitu, belum ada S3-nya. Mungkin kedepannya semoga profesi bidan ini bisa setara lah dengan bidang profesi yang lain untuk pendidikannya, perkembangannya. Ya, nih satu lagi nih pesan untuk para ibu hamil khususnya yang tinggal di daerah-daerah terpencil. Mungkin untuk pesannya jaga kesehatan mungkin ya, dan jangan lupa untuk sering periksa ke bidan atau tenaga kesehatan terdekat. Ya, terima kasih atas waktunya. Terima kasih atas wawancaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.